Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan kepada para ketum partai politik untuk tidak mencari uang dari APBN kepada nama-nama yang akan direkomendasikan untuk menjadi menteri pada kabinetnya kelak. Apakah ini merupakan komitmen Presiden terpilih dalam menekan angka korupsi? Lalu di mana celah serta kesempatan mengapa kemudian tindak pidana ini terus berulang terjadi? Dan untuk menganalisanya, sudah bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Zainur, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar baik, Mas Bram. Alhamdulillah kabar baik Mas Zainur. Jadi artinya dengan statement yang sudah kita dengarkan bersama, artinya ini menjadi komitmen atau kemudian ini bisa kita maknai sebagai ya hanya di awal memberikan keyakinan pada publik bahwa angka korupsi bisa ditekan nantinya. Ya, tentu ini awal yang baik ya. Setidaknya dari sisi komitmen lisan sudah disampaikan oleh Presiden terpilih agar masing-masing parpol jangan menugaskan menteri atau pejabat lainnya menjadi kapal keruk atau juga sapi perah begitu. Tetapi saya pikir komitmen lisan ini tentu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindak lanjut dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang seperti apa yang dibutuhkan? Menurut saya yang pertama adalah agar Indonesia itu bisa kembali punya instrumen pemberantas korupsi yang efektif dan independen. Maka komitmen Presiden terpilih Prabowo itu bisa ditunjukkan salah satunya adalah dengan mengembalikan independensi KPK melalui perubahan kembali Undang-Undang KPK. Yang kedua, Mas Bram, menurut saya yang penting sekali adalah instrumen hukum yang efektif untuk memberantas korupsi. Nah, ini ditunggu-tunggu sekali. RUU Perampasan Aset Kejahatan. Apakah setelah nanti Presiden Prabowo dilantik akan segera mengumpulkan koalisinya yang sangat besar dan dominan itu untuk mengegolkan RUU ini. Jadi setidak-tidaknya dua ujian pertama di 100 hari itu bisa dilihat apakah Presiden terpilih Prabowo itu punya komitmen untuk mengembalikan independensi KPK dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Nah, yang ketiga, saya melihat memang parpol-parpol ini memang dari dulu suka sekali begitu ya menjadikan para kadernya yang menduduki jabatan politik sebagai sapi perah. Kenapa sih mereka menugaskan kadernya itu untuk mencari sumber pendanaan? Ya karena memang parpol sampai sekarang itu masih sangat oligarkis, Oke, tidak menjadi milik dari publik sehingga seakan-akan publik itu tidak rela untuk memberi sumbangan, tidak rela untuk memberi baik. dukungan dalam arti iuran atau juga bentuk dukungan lain, Mas Bram. Oke, jadi sebelum ke partai politik, Mas, saya tertarik dengan kemudian dua revisi paling tidak Undang-Undang KPK dan juga pengesahan perampasan aset begitu. Kalau kemudian dengan apa yang terjadi 5 tahun belakangan, atau kemudian kita sedikit menarik bagaimana visi dari Prabowo di setiap pilpres mulai dari 2014 begitu, seberapa keyakinan itu bisa terjadi paling tidak untuk ya mungkin terlalu muluk untuk 30 hari pertama, tapi bagaimana dengan 1 tahun pertama begitu dalam analisa Anda dan juga Pukat UGM, Mas? Ya, tentu memang agenda pemberantasan korupsi itu sangat mutlak sebagai prasyarat untuk Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia itu bisa maju, pemerintahan itu bisa efektif, pembangunan itu bisa berkelanjutan kalau korupsi masih seperti sekarang. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah retorika lisan Presiden terpilih Prabowo yang sangat tegas dan jelas untuk mendukung pemberantasan korupsi itu dituangkan di dalam kebijakannya, ya, kebijakan-kebijakan di dalam penindakan dan kebijakan-kebijakan di dalam pencegahan. Kalau kita lihat instrumen partai politik yang menjadi koalisi partai Gerindra yang kita lihat sekarang itu sangat dominan, itu memang sepertinya rakyat juga tidak bisa terlalu banyak berharap begitu ya. Mhm. Kenapa? Karena kan sebenarnya ini adalah pemerintahan yang melanjutkan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kemarin ketika Presiden Jokowi sudah mengirimkan surpres, surat presiden ke DPR mengenai RUU perampasan aset, DPR justru terlihat sangat hati-hati dan resisten bahkan untuk segera membahas ini. Kenapa? Karena sepertinya DPR khawatir RUU perampasan aset itu bisa menjadi bumerang bagi elit-elit kita. Kenapa? Karena mereka inilah yang pasti akan sangat beresiko terkena aturan-aturan kriminalisasi dari illicit enrichment dan juga unexplained wealth, Oke. pengayaan yang tidak wajar dan juga harta yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Sehingga kalau melihat itu, Mas Bram, tentu ya ini masih menjadi tanda tanya sejarah. Apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya dapat 180%
derajat berkebalikan dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang gagal untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan Mhm. mengembalikan independensi KPK, atau akan berhasil. Oke. Nah, itu kalau kita lihat dari partai pendukungnya sih sebenarnya sama aja, Mas Bram. Mhm. Tapi kalau kemudian melihat individunya dengan paling tidak persona atau Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih tegas begitu, seberapa itu akan mungkin terjadi? Atau kemudian soal seleksi capim KPK yang sedang berlangsung hari ini itu akan juga cukup menentukan begitu, apakah Prabowo Subianto bisa melaksanakan atau malah jangan-jangan ya tersandra juga begitu? Ya, saya sangat berharap agar presiden terpilih itu ketegasannya juga diimplementasikan di dalam kebijakan. Kalau kita lihat pidatonya sudah sangat jelas. Tetapi kan kemudian ketika itu berbicara tentang kebijakan bukan soal presiden sendiri, tetapi sangat berkaitan dengan koalisi yang mengusung beliau begitu ya. Sehingga ini nanti menjadi ujian sejarah. Apakah Prabowo bisa mengondisikan koalisinya yang sangat besar, oversize coalition itu, untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi, atau justru presiden terpilih Prabowo yang kemudian menjadi tersandra bisnis as usual sebagaimana 5 tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, itu menurut saya ukuran-ukuran yang sangat bisa dicek keberhasilannya nanti. Misalnya adalah apakah indeks persepsi korupsi akan membaik, apakah independensi KPK akan pulih, apakah instrumen-instrumen pemberantasan korupsi yang dibutuhkan seperti RUU perampasan aset akan disahkan. Itu akan sangat mudah untuk dicek. Kalau kita menguji pidato tentu agak susah, tetapi untuk ukuran-ukuran yang bersifat jelas seperti RUU perampasan aset Mhm. dan kemudian indeks persepsi korupsi, itu kan semua orang bisa melakukan pengujian. Mhm. Artinya itu menjadi batu uji untuk menilai keseriusan pemberantasan korupsi masa pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Mhm. Nah, kembali ke soal satu lagi, soal KPK. KPK sekarang berada di titik nadir ya. Kenapa? Karena ada tulisan bagus di salah satu media yang mengatakan bahwa KPK ini sekarang berada di ketiak kekuasaan, ditulis oleh rekan saya Alvin Nukola dari TII. Kenapa? Karena KPK itu tidak independen, Mas Bram. Oke. Berada di bawah kontrol kekuasaan eksekutif. Nah, ini sekarang pemilihan pimpinan KPK sangat menentukan. Apakah akan dipengaruhi secara dominan oleh Presiden Jokowi ataukah sudah berada di masa pemerintahan Presiden Prabowo? Mhm. Kalau saya memberi saran, jangan kirim nama-nama yang menjadi calon pimpinan KPK itu ke DPR sekarang. Oke. Serahkan nanti untuk diserahkan oleh Presiden Prabowo, jangan oleh Presiden Jokowi, Mas Bram. Oke, baik. Kalau kemudian menggunakan logika itu begitu ya, Mas Zainur, bagaimana juga publik masih bisa percaya ketika ya hari ini KPK masuk memang dalam rumpun eksekutif, tapi kemudian ketika kita menguji komitmen dari seorang Prabowo Subianto, bagaimana juga ketika ya nanti yang di sana dalam ada anggapan masih orang-orang presiden yang nantinya, bukankah itu hanya berbeda orang, tapi polanya juga sama dengan yang terjadi belakangan begitu, Mas? Ya betul, itu memang yang sangat meragukan justru itu. Jadi menurut saya Hmm. pertanyaan itu valid begitu ya. Kenapa? Karena pemerintahan ini kan kelanjutan dari pemerintahan kemarin. Sehingga mungkin pembedanya hanya ada di sosok presidennya. Tetapi kalau memang presiden punya kemauan yang tinggi, komitmen yang kuat, saya pikir itu masih bisa dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara menggiring ya partai koalisi yang sangat besar, oversize coalition itu, untuk punya komitmen pemberantasan korupsi dengan cara segera membahas RUU perampasan aset di DPR. Kalau Presiden Prabowo memerintahkan dalam tanda kutip ya parpol pengusungnya untuk segera membahas RUU perampasan aset, saya pikir 1 bulan bisa selesai. Mhm. Bahkan ada RUU cukup beberapa hari juga bisa selesai. Nah, ini tergantung kepada komitmen. Oke. Saya pikir itu sangat mungkin untuk dilakukan, kembali kepada apakah antara pidato dengan implementasi kebijakan itu akan inline atau ada jarak yang sangat lebar, Mas Bram. Oke, baik. Ketika pengesahan RUU 2 RUU itu paling tidak kemudian sudah Anda jelaskan tadi, eee, itu bisa menjadi indikator utama begitu ya, komitmen dari apa yang kemudian sudah disebutkan. Nah, bagaimana dengan calon-calon menterinya? Saya sangat mengingat bagaimana 2014, Presiden Jokowi kala itu kemudian seakan-akan fit and proper test calon menterinya via KPK. Saya yakin pola itu memang agak tidak meyakinkan jika dilakukan sekarang. Apa yang kemudian bisa dilakukan agar publik teryakini di awal, sembari kemudian kita bicara dan membenahi soal penegakan dan juga pengawasan begitu, Mas? Ya, orang yang pernah punya cacat etik apalagi hukum, kemungkinan untuk mengulangi perbuatan itu sangat tinggi, Mas Bram.